dalam acara Ayo Hidup Sehat. Kita masih ngomong mengenai tadi biduran ya, biduran. Dokter Nindita sudah ada di sini, seorang spesialis kulit dan kelamin. Nah, Dokter Nindita tadi sudah dikatakan oleh Dokter Susi kalau biduran ini kaitannya erat dengan penampakan di luar. Nah, biasanya menarik perhatian itu di luar ya, Mbak Natali. Iya. Kalau kita biduran itu biasanya yang menakutkan di luar, kok merah semua ya, bikin minder Karena dong aku ya. yang gede-gede banget, jadi kayak benjol-benjol gitu. Benjol? Apa? Iya, jadi kayak Itu apa sih, digebukin kayak apa? meleleh-meleleh gitu. Oh, meleleh. Iya, jadi alergi obat. Alergi obat ya, Alergi Wak? obat. Alergi obat. Sampai Ah. kayak lumer, apa kayak gitu loh. Parah banget, terus aku ke rumah sakit, disuntik. Terus 3 jam, 4 jam kemudian. Nah, sebelum bicara mengenai alergi obat ini dengan Dokter Susi, saya pengen tanya Dokter Nindi dulu. Ya, bener nggak tuh kalau kayak gitu alergi obat bisa merahan mukanya gitu, benjol-benjol gitu? Betul, tadi seperti yang Dokter Susi sudah jelaskan bahwa biduran itu kan sebetulnya reaksi berlebihan dari tubuh ya. Dia bentuknya kalau di kulit itu bentol-bentol, merah-merah, bisa kecil, bisa besar kayak pulau-pulau. Dan dia sebetulnya timbul mendadak, hilangnya cepat. Kurang dari 24 jam tanpa meninggalkan bekas dan gatel sangat. Nggak gatel, guatel. Iya. Terus Ada ketawa lu Dok di belakang. kondisi beratnya biasanya memang bisa sampai timbul angioedem. Angioedem tuh mungkin yang bengkak-bengkak tadi Mbak Natali bilang, matanya bengkak, bibirnya bengkak gitu. Terus dia yang bahaya sebenarnya kalau dia menyumbat jalan nafas. Misalnya lidahnya bengkak dan menutup jalan nafas, nah itu adalah kondisi emergensinya. Oh, ini yang dibilang bisa bikin meninggal nih Dokter Sila. Ya. Nah, itu berarti ada gejala sampai ke perjalanan nafas. Berarti itu bisa bibirnya bengkak, terus ada penyempitan mungkin atau di hidung atau seperti apa itu, Dok? Betul. Jadi dia menyempit, menutupi jalan nafas, dan itu berbahaya. Jadi pasien tidak bisa bernafas. Anak aku Nah, gitu untuk alergi. tahunya itu seperti itu supaya masyarakat nih jadi lebih aware, dan kapan saat seperti itu harus langsung ditangani, dibawa ke dokter. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat bidurannya itu luas sekali, memang baiknya kita langsung segera bawa saja ke rumah sakit. Apalagi kalau sudah ada gejala bengkak di area wajah, mata, bibir, lidahnya mulai membengkak, mulai ngomong kebas, ngomong sulit, sesek, nafasnya nggak nyaman lagi, sesek, nelennya udah mulai tercekat. Gitu, atau muntah-muntah, itu pertanda bahwa memang kita sebaiknya segera bawa aja ke rumah sakit. Oke, kalau misalnya biduran yang ringan nih, Dok, tindakan awal apa yang biasa bisa dilakukan di rumah? Ya, betul. Biduran itu memang tidak selalu harus diobati. Kan dia bisa hilang sendiri, terutama kalau kita sudah identifikasi apa penyebabnya, kita bisa langsung hindarkan. Kita udah jauh nih dari penyebabnya, dia bisa hilang sendiri. Berarti tidak perlu diobati. Tapi kalau misalnya ringan dan perlu diobati, kita bisa coba dengan bedak kocok. Tahu bedak kocok yang mengandung kalamin, yang anti gatal, yang bisa dioleskan. Nah, kebetulan di situ udah ada bedak nih, Dok. Silakan, Ayo Dok. kita ke sana. Nah, ini ada ice bag, bedak, Ya, ini lotion, ya, dan ini cold pack. ya. Kapan yang mana dan kapan yang harus digunakan, Dok? Oke, yang tadi kan kalau misalnya udah bisa hilang sendiri, oke, gitu kan. Kalau misalnya kita ada ini di rumah, bedak kocok atau bedak yang mengandung antihistamin, antihistamin itu anti gatal yang bisa dioleskan, ini bisa dibubuhkan. Ini lumayan untuk mengurangi gatal, gitu. Terus kalau misalnya ada obat anti gatal di rumah yang bisa dibeli bebas, itu bisa digunakan juga, bisa diminumkan sesuai dengan dosis tentunya ya, dan cara pemberian yang tepat, itu boleh. Nah, ini untuk misalnya ini cold pack ya. Misalnya ini cold pack berarti untuk memberi kenyamanan mungkin ya pada pasien yang merasa biduran itu kadang-kadang ada rasa stinging, kebakar, panas gitu. Kalau penyebabnya bukan karena dingin, cold pack ini bisa kita taruh gitu ya, Diletakkan di tangan seperti misalnya itu ya, Dok, ya? untuk memberikan rasa lebih nyaman pada pasien yang merasa Berapa lama tuh, Dok, diletakkan di tangan? kasih aja. Terus nanti kalau misalnya ini udah mulai berkurang, ininya nanti ambil cold pack yang lain gitu. Oke. Nah, itu pemakaiannya seperti apa nih, Dok? Jadi harus dibersihkan dulu gitu, terus baru diletakkan? Boleh ya. Jadi misalnya kadang-kadang pasien takut mandi ya. Takut mandi. Oke. Kalau biduran sebetulnya jika bidurannya itu tidak diakibatkan karena dingin, kita nggak apa-apa mandi menggunakan air yang suhunya hangat gitu. Dibersihkan dulu kan, berarti dibersihkan, kemudian menggunakan sabun yang lembut, yang tidak terlalu banyak busa dan yang tidak terlalu wangi. Oke, ini Dok katakan misalnya tangan saya letaknya di sini ada biduran.
Terus saya mau menggunakan lotion atau bedak. Itu bagaimana, Dok? Setelah penggunaannya? dibersihkan, Heeh. kita gunakan salah satu. Misalnya mau yang ini, Ya. Ya. bedak. Misalnya ya, kita bisa langsung setelah dibersihkan, dikeringkan tadi setelah mandi misalnya, Ya. boleh dioleskan. Gitu. Ini tipis-tipis aja. Tipis-tipis atau aja gimana? seperti biasa. Dan salah satu aja, nggak usah ditumpuk. Misalnya punya dua-duanya, jadi saya pakai dua-duanya, nggak usah. Salah satu aja. Oke. Yang Nah, ini- pemirsa berarti seperti ini ya, tipis-tipis aja. Betul. Dan satu aja. Salah Kalau satu. misalnya udah pakai lotion, jangan pakai bedak, jangan Nanti dicampur. jadi kotor bercampur. Salah satu aja. Berapa kali sehari, Dok? Setelah mandi atau gimana? Mungkin bisa sampai 3-4 kali sehari, asalkan rasanya nyaman. Maksudnya memberikan kenyamanan, tidak memberikan rasa yang lebih gatal atau Oke. lebih panas, monggo diulang. Oke, berarti masyarakat harus tahu ya, ini gunanya untuk memberikan kenyamanan dan ini bukan untuk mengatasi dari Bidurannya, dia mengurangi Dia gatalnya. hanya mengurangi gatal karena Mengurangi biduran gatalnya, saja. Oke. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai tadi ini kan kalau dari luar ya, dari kulit. Nah, di dalam ini ada orang yang alergi obat misalnya atau alergi makanan, kan udah terlanjur masuk tuh ke dalam, nggak mungkin dibedakin kan? Oke. Gimana tuh caranya untuk menanganinya? Oke, jadi tadi mungkin sedikit sudah disinggung oleh Dokter Dita ya. Iya. Jadi ada obat yang namanya antihistamin. Iya. Jadi dia itu akan mengcounter atau melawan efek dari reaksi peradangan yang berlebihan Iya. yang akhirnya menimbulkan reaksi urtikaria atau Iya, biduran itu. biduran. Nah, obat itu bisa diminum dan dia kerjanya akan bisa benerin kulit, bisa benerin yang di saluran nafas yang bengkak. Tapi kalau saluran nafas yang bengkak itu perlu perhatian lebih ekstra karena itu memang bisa mengancam nyawa. Nah. Jadi itu butuh terapi yang lebih. Nah, pertanyaannya, apakah obat ini bisa dibeli bebas atau enggak? Antihistamin, Dok, beli bebas. Sebenarnya itu harus dengan resep dokter. Ah ya, oke. Jadi kalau udah tahu dia ada kebiasaan mungkin punya biduran, tentunya dia pernah memeriksakan diri ya dan Iya. tahu. Nah, ini kebetulan nih Mbak Natali ada punya pengalaman katanya anaknya biduran ya? Anak aku yang biduran. Kalau anak aku tuh alergi yang kalau misalkan makan yang dia alergi itu sesek. Gitu, jadinya langsung buru-buru ke IGD atau enggak kita nanya makan apa pasti gitu, nggak ngaku, nggak tahu dia makan yang coklat, dia Iya. tuh alergi coklat, jadi kesian banget. Terus jadi dia dari kecil aku punya nebulizer gitu. Yang ada sama obat-obatan yang udah nanya sama dokter sekian dosisnya, nah itu yang aku buat melegakan saluran nafas. ya, Baik, Dokter saluran Susi, nafas. mungkin bisa kasih advice nih gimana nih? Oke, tadi Nah. sebenarnya Dokter Dita ada singgung juga, Iya. kalau kita sudah mengidentifikasi faktor pencetusnya, Iya. penyebabnya, cukup hindari itu gitu. Iya. Jadi Hati-hati berarti coklat nggak boleh tuh ya. cuman kan anak kecil kasih coklat, aduh, ini susah ya. Setiap jadi terjadi, dia- kalau ini kan jelas mekanismenya Iya. alergi ya. Kalau alergi itu kita sulit mengobatinya, kecuali ada caranya sih kita paparin sedikit sampai Iya. tubuhnya toleransi Iya. gitu ya. Tapi sebaiknya sih memang kalau memang bisa dihindari saja gitu. Karena setiap reaksi alergi itu pasti akan ada risiko untuk jadi reaksi yang berat dan mengancam nyawa gitu. Dan mengancam nyawa tadi mesti ke UGD jadi, ya? Ya, ini Iya, nggak kan boleh dia kalau dikasih makan itu terus, dibiarin terus terjadi alergi berulang. Kalau di rumah dikontrol. Kalau dia di sekolah kan nggak tahu dia diem gemes ada makanan temennya lucu kan coklat sekarang ya. Udah deh. Nah, Dok, ini mungkin masyarakat perlu tahu nih dari segi Dokter Susi sebagai spesialis penyakit dalam, apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang memicu terjadinya biduran ini? Ada, tapi ini masuknya jadi biduran yang kronik ya, yang terjadi lama gitu. Kadang itu disebabkan oleh infeksi. Iya. Dan biasanya terjadi setelah penyembuhan dari infeksi. Bisa juga karena dia sakit, darah tinggi, dia minum obat dan efek sampingnya bikin biduran. Gitu. Atau kita coba cari penyebabnya nggak ada dan dia tergolong penyakit autoimun. Nah, ini tadi ngomong-ngomong soal obat juga, ingat bahwa ada yang namanya alergi obat. Dan alergi obat ini susah untuk diketahui sebelumnya, dokter ya? Ya, betul. Alergi obat ini bisa mengakibatkan suatu hal yang fatal juga. Itu artinya begitu ada timbul nafas sesak tadi, begitu ada, dan dia biasanya nggak sempat merah-merah ya dok. Langsung nafas sesak bisa langsung terpelanting dan nggak kolaps. sadar. Nah, dalam keadaan seperti itu memang segera memerlukan pertolongan yang gawat, darurat, dan emergensi, kan itu bisa mengancam nyawa. Iya. Nah, kita sekarang mau minta tips dari dokter. Tadi dokter Susi, dokter ini udah kasih. Dokter Susi coba bisa kasih. Oke, Ah. jadi tepat sekali yang tadi Ya. dokter Dita sudah sampaikan. Ya. Kalau itu bidurannya
luas, Ya. kita sudah harus curiga jangan-jangan yang di dalam kena. Biasanya dia akan mengenai mukosa itu selaput lendir. Jadi pasiennya merasa tiba-tiba kram perut, muntah-muntah, diare gitu. Terus disertai dengan gangguan di saluran nafas, dia jadi sesak. Ya. Dan disertai dengan gangguan di sistem jantung dan pembuluh darah, tensinya drop, dia kolaps. Ya. Sebelum itu terjadi, kalau salah satunya sudah ada muncul gejala, segera bawa ke rumah sakit karena itu adalah tanda bahaya. Tanda bahaya, oke. Ya, oke. Ini harus diingat ya. Oke, baik. Nah, setelah ini mungkin Dokter Sila, kita sekarang udah mau kasih lagi cara sehat mengenai apa nih? Mengenai pertolongan pertama, pertolongan atau baca label obat. Karena ini bahaya banget nih tadi mengenai tadi obat-obat kadang-kadang kita salah minum atau orang cenderung untuk mengobati dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya yang benar kita mengkonsumsi obat dengan aman? Sesaat lagi dalam acara Ayah Hidup Sehat.